Hola amigos, pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film SpongeBob SquarePants The Movie tahun 2004. Siapa sih yang nggak tahu dengan SpongeBob dan kawan-kawannya? Segala cerita dan kekonyolannya disukai oleh anak-anak sampai orang dewasa, karena memang ditujukan untuk segala umur. Nah, film ini adalah film yang populer di zamannya dan memenangkan berbagai penghargaan. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Pada awal film, diperlihatkan ada seorang anggota bajak laut yang berhasil membawa harta karun. Para awak memberitahu kepada sang kapten. Setelah harta karun itu diangkat, ternyata isinya adalah tiket untuk menonton film SpongeBob The Movie. Semua bajak laut pun menyanyikan lagu theme song dari SpongeBob sambil berlayar menuju bioskop. Akhirnya mereka mendarat dan langsung menyerbu masuk bioskop. Lalu film pun dimulai. Cerita dimulai dengan adanya keributan yang terjadi di luar Krusty Krab. Tuan Krab pun yang sedang diwawancarai terlihat kebingungan dan menantikan kedatangan manajernya, yaitu SpongeBob. SpongeBob dikisahkan sudah menjadi manajer dari Krusty Krab. Lalu tak lama kemudian, SpongeBob pun datang. Ternyata masalah yang terjadi adalah karena tidak ada keju di dalam Krabby Patty seorang pelanggan. Kemudian SpongeBob meletakkan keju di dalam Krabby Patty-nya dan masalah pun selesai. Ketika disoraki oleh para warga, mulut mereka bersuara seperti bel alarmnya SpongeBob. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpinya SpongeBob. SpongeBob yang bangun dari tidurnya sangat bersemangat karena pada hari ini dia akan menghadiri upacara Krusty Krab 2. Ia sangat yakin akan ditunjuk menjadi manajer pada acara tersebut karena ia memiliki 374 penghargaan pada 1 bulan. SpongeBob lalu mandi dan bergegas pergi. Saking senang dan pedenya, SpongeBob sampai masuk ke rumah Squidward dan menggosok badan Squidward. Lalu mengatakan bahwa ia akan menjadi manajer. Patrick pun juga senang mendengar bahwa SpongeBob akan diangkat sebagai manajer baru. Dan setelah acara tersebut, mereka akan berpesta es krim di tempatnya Goofy Goober. Lalu SpongeBob segera pergi ke acara pembukaan Krusty Krab 2. Di lokasi pembukaan Krusty Krab 2, Tuan Krab sedang diwawancarai oleh penyiar berita. Plankton yang melihat itu dengan teleskopnya sangatlah marah dan tidak terima. Ia sudah berusaha dengan berbagai rencana jahatnya untuk mencuri resep Krabby Patty dari rencana A sampai Y, tapi tidak ada satu rencana pun yang berhasil. Tapi ada satu rencana yang belum dijalankan, yaitu rencana Z, dan Plankton yakin bahwa rencana itu tidak akan gagal. Akhirnya, acara pembukaan pun dimulai, dan Tuan Krab akan mengumumkan manajer barunya. SpongeBob semakin bersemangat, namun saat diumumkan, manajer barunya adalah Squidward. Tuan Krab mengatakan bahwa posisi seorang manajer mempunyai tanggung jawab yang besar, dan itu tidak cocok untuk SpongeBob yang dianggap masih anak-anak oleh Tuan Krab. SpongeBob pun pergi dengan sedih. Patrick yang memberi kejutan untuk SpongeBob malah menghancurkan tempat acara pembukaan itu. Pada malam harinya, Plankton pergi ke istana Raja Neptunus. Pada saat Raja Neptunus berbicara dengan putrinya, yaitu Mindy, dan menaruh mahkotanya, Plankton mencuri mahkota tersebut. Raja Neptunus yang menyadari bahwa mahkotanya telah hilang menjadi sangat marah. SpongeBob berada di tempat pesta es krim Goofy Goober. Dia sedang sedih dan sedang menangis. Patrick pun datang menemui dia, dan SpongeBob bilang ke Patrick bahwa ia tidak mendapat jabatan manajer tersebut. Patrick pun tidak terima mendengar hal itu. Ketika SpongeBob ingin pulang, tiba-tiba ia tergoda oleh es krim yang sedang dipesan oleh Patrick. Lalu mereka akhirnya berpesta makan es krim sampai mabuk. SpongeBob akhirnya terbangun pada pukul 8 pagi. Di Krusty Krab, Tuan Krab melihat kedatangan Raja Neptunus yang nampaknya sedang menggunakan mahkota dari bungkus makanan. Ia pun langsung menaikkan harga Krabby Patty karena ia mengira Raja Neptunus akan memesan makanan. Pada saat Raja Neptunus masuk, ia mencari Tuan Krab. Pada saat Tuan Krab memperkenalkan diri, Raja Neptunus menuduh Tuan Krab mencuri mahkotanya. Karena Raja Neptunus melihat surat yang menyatakan bahwa Tuan Krab lah yang mencuri mahkotanya. Ditambah lagi, ada seorang yang bernama Clay yang menelpon ke Tuan Krab bahwa ia ingin berterima kasih karena Tuan Krab telah menjual mahkota Raja Neptunus ke dia dan mengatakan bahwa mahkota itu sedang berada di kota terlarang
bernama Shell City. Tuan Crab yang panik langsung menutup teleponnya dan Raja Neptunus menjadi sangat marah. Ternyata penipuan tersebut adalah plankton yang menyamar sebagai Clay. Neptunus ingin langsung mengeksekusi Tuan Crab. Tapi, tidak lama kemudian, SpongeBob pun datang dalam keadaan agak mabuk. Tuan Crab berharap bahwa SpongeBob akan membelanya. Namun SpongeBob malah menghina Tuan Crab karena ia tidak dijadikan manajer. Neptunus yang sudah sangat marah mengeluarkan api dari tongkatnya dan ingin mengeksekusinya. SpongeBob langsung menahan dan mengatakan bahwa tindakannya itu berlebihan. Neptunus langsung membuka rahasianya bahwa ia sebenarnya botak dan membutuhkan mahkotanya. SpongeBob ingin mengambil mahkota Neptunus, dan sebagai gantinya, Neptunus harus mengampuni Tuan Crab. Neptunus pun tertawa mendengar hal tersebut, karena tidak ada seorang pun yang pernah kembali dari Shell City. Mindy datang dan memohon kesempatan untuk SpongeBob. Neptunus akhirnya menyetujuinya dan memberikan kesempatan 6 hari pada SpongeBob untuk mengambil mahkotanya. Sebagai jaminannya, Neptunus membekukan Tuan Crab. Mindy memberitahu bahwa perjalanan ke Shell City sangatlah berbahaya dan memberikan kantong ajaib kepada mereka. Mindy dan Neptunus akhirnya pulang. SpongeBob dan Patrick segera pergi dengan mobil Krabby Patty bernama Patty Wagon. Ketika Krusty Krab sedang kosong dan Tuan Crab sedang membeku, Plankton akhirnya berhasil mencuri resep Krabby Patty. Di perjalanan, SpongeBob dan Patrick berhenti di tempat isi bensin dan ditertawakan oleh 2 orang di sana, karena mereka bilang bahwa SpongeBob dan Patrick adalah masih anak-anak. Baru mau pergi, tiba-tiba ada orang yang membajak mobil mereka dan akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di Jam Bucket, akhirnya Plankton berhasil menjalankan bisnis Krabby Patty dan memberikan berita palsu kepada media. Ia juga memberikan topi Jam Bucket gratis kepada semua pelanggannya. Karen, sang istri Plankton, bilang kepada Plankton bahwa ia harus berhati-hati karena SpongeBob dan Patrick sedang berusaha untuk mengambil dan mengembalikan mahkota Neptunus. Tapi Plankton sudah menyewa pembunuh bayaran yang bernama Dennis untuk membunuh SpongeBob dan Patrick. Scan berpindah pada SpongeBob dan Patrick yang sudah sangat kelelahan. Tiba-tiba mereka berhasil menemukan mobil mereka, tapi sayangnya kuncinya tidak ada. Ternyata kuncinya ada pada orang yang membajak mereka tadi siang, dan orang tersebut berada di klub dekat mobil mereka terparkir. Dengan pertimbangan dan rencana yang mereka buat, akhirnya mereka masuk. Singkat cerita, mereka berdua berhasil keluar dari tempat tersebut dengan membawa kuncinya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Pada keesokan harinya, Squidward bersepeda dan melihat keanehan pada warga Bikini Bottom yang memakai helm Jam Bucket. Squidward pun sadar bahwa semua ini adalah ulah Plankton. Squidward lalu mendatangi Jam Bucket dan mengancam bahwa akan melaporkan kekejian Plankton kepada Raja Neptunus. Lalu Plankton menjalankan rencananya dan menjadikan semua yang memakai helm Jam Bucket menjadi robot dan dikontrol oleh Plankton. Sayangnya, ketika Squidward ingin kabur, ia malah tertangkap. SpongeBob yang sedang bercanda dengan Patrick sedang berada di tempat yang sangat banyak tengkoraknya. Ketika mereka melihat ada seorang wanita yang menjual es krim, SpongeBob langsung bergegas untuk membeli es krim. Namun wanita itu hanyalah lidah dari seekor monster untuk menjebak mangsanya. Lalu monster itu mengejar mereka. Mereka berhasil selamat. Namun mobil mereka telah dimakan oleh monster tersebut, yang akhirnya monster tersebut juga dimakan oleh monster yang lebih besar di tengah-tengah jurang. SpongeBob dan Patrick yang melihat hal itu menjadi sangat tersengang. Mereka akhirnya ketakutan ketika mereka tahu harus turun ke dasar jurang untuk melanjutkan perjalanannya mereka. Ketika mereka ingin kembali pulang, tiba-tiba Mindy datang. Mereka masih tidak percaya diri karena mereka menyadari bahwa mereka masih anak-anak. Namun Mindy membujuk mereka bahwa ia akan mengubah mereka jadi dewasa. Mindy pun menyuruh mereka untuk menutup mata. Lalu ia memberikan kupis palsu dari rumput laut agar mereka bisa yakin bahwa mereka telah dewasa. Setelah semangat mereka kembali, akhirnya mereka turun ke dasar jurang. Ketika sampai di dasar jurang, mereka menyanyikan lagu yang intinya bahwa mereka telah dewasa. Dan pada akhirnya mereka berhasil melewati semua monster
dan berhasil naik ke atas untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Dennis yang sudah siap untuk membunuh mereka. SpongeBob dan Patrick pun tidak takut karena mereka menganggap diri mereka sudah dewasa. Namun dengan sigap, si Dennis menarik kumis palsu mereka, dan akhirnya mereka menyadari bahwa kumis itu palsu. Saat Dennis ingin menginjak mereka dengan sepatu durinya, tiba-tiba ia terinjak oleh sepatu yang lebih besar, yaitu sepatu dari seorang penyelam. Penyelam itu ternyata adalah orang yang sering menangkap hewan-hewan laut untuk ditaruh di tokonya. SpongeBob bilang penyelam tersebut adalah Cyclops, jadi kita panggil saja dia Cyclops. SpongeBob dan Patrick pun akhirnya lari ketakutan. Namun malangnya, mereka berdua tertangkap dan dibawa oleh Cyclops tersebut. Setelah itu, Skin menunjukkan saat SpongeBob dan Patrick terbangun di akuarium. Mereka meminta bantuan kepada makhluk-makhluk laut yang ada di sana. Namun ternyata mereka semua sudah mati mengering. Tiba-tiba Cyclops muncul di belakang mereka, mengambil dan menaruh mereka di suatu meja dengan disinari oleh cahaya lampu. Sinar tersebut membuat SpongeBob dan Patrick menjadi kering. Mereka merasa gagal untuk menyelesaikan misi mereka. Namun tiba-tiba mereka melihat ada mahkota Neptunus di sana. Dan pada saat itu mereka sadar bahwa mereka telah berada di Shell City. Meskipun mereka semakin mengering, mereka menjadi senang karena mereka telah berhasil sampai di Shell City. Mereka akhirnya menangis bahagia dan mengeluarkan air mata. Sebelum mereka mengering, mereka menyanyikan lagu Goofy Goober yang mereka kira untuk terakhir kalinya. Air mata mereka bersatu menjadi bentuk lambang cinta. Bajak laut yang menonton di bioskop pun menangis. Tapi film belum selesai. Air mata dari SpongeBob dan Patrick kemudian mengalir ke kabel listrik dan mengenai stop kontak, sehingga mengeluarkan asap. Asap tersebut mengenai sensor kebakaran dan mengeluarkan air. Air tersebut membuat SpongeBob dan Patrick hidup kembali. Mereka lalu mengangkat mahkota Neptunus untuk dibawa pulang. Namun tiba-tiba Cyclops muncul dan mengangkat mereka. Tapi tanpa diduga, makhluk-makhluk di sana yang sudah mengering, tiba-tiba hidup kembali dan kemudian menyerang Cyclops. SpongeBob dan Patrick yang terlepas dari Cyclops segera bergegas pergi untuk kembali ke Bikini Bottom. Ketika mereka ingin menggunakan kantung angin ajaib pemberian dari Mindy, tanpa sengaja Patrick melepasnya. Mereka pun akhirnya sedih dan bingung bagaimana caranya pulang ke Bikini Bottom. Namun tiba-tiba ada penjaga pantai bernama David Hasselhoff yang bersedia menolong mereka. Skin berpindah di Bikini Bottom, yang semua warganya sudah menjadi robot dan budak dari plankton. Dan hari itu adalah hari terakhir untuk SpongeBob membawa pulang mahkota Neptunus. Neptunus pun datang dan bersiap untuk mengeksekusi Tuan Crab. Pada saat SpongeBob naik di punggung David Hasselhoff, tiba-tiba secara mengejutkan, Dennis belum mati dan berusaha membunuh SpongeBob. Setelah kejar-kejaran dengan Dennis, akhirnya SpongeBob dan Patrick berhasil mengalahkan Dennis, karena Dennis tertabrak oleh kapal kecil milik orang lain. Sesampainya di atas Bikini Bottom, David Hasselhoff membantu mereka untuk meluncurkan dengan dadanya agar mereka bisa cepat sampai ke Bikini Bottom. Mereka sampai di Krusty Krab dengan sangat tepat waktu karena api dari tongkat Neptunus mengenai mahkotanya dan memantulkan ke atas, lalu mengenai David Hasselhoff. Akhirnya mahkota tersebut telah kembali ke tangan Neptunus. Apakah ini berakhir? Masih belum, karena Plankton masih punya rencana, yaitu memasangkan helm cambaket ke kepala Neptunus. Dan akhirnya Neptunus menjadi robot dan budaknya Plankton. SpongeBob diejek oleh Plankton dan mengatakan bahwa SpongeBob hanyalah anak-anak. Namun dengan segera, SpongeBob tiba-tiba curhat mengenai perjalanan luar biasa yang telah dilaluinya, dan menyanyikan Goofy Goober versi rock dengan gitar ajaibnya. Gitar ajaib tersebut dapat melepaskan orang-orang dari helm cambaket milik Plankton, dan akhirnya semua penduduk Bikini Bottom dan Neptunus terlepas dari helm cambaketnya Plankton. Ketika Plankton ingin kabur, ia malah terinjak-injak oleh orang-orang yang ingin masuk ke Krusty Krab. Pada akhirnya, Plankton ditangkap polisi dan dimasukkan ke penjara. Neptunus yang telah mendapatkan mahkotanya berterima kasih kepada Mindy, memuji SpongeBob dan Patrick, membebaskan Tuan Crab, dan menyarankan kepada Tuan Crab agar SpongeBob dipromosikan menjadi manajer. Tuan Crab meminta maaf kepada SpongeBob karena telah menyebutnya sebagai anak kecil.
Akhirnya Tuan Crab menjadikan SpongeBob sebagai manajer dan SpongeBob sangat senang. Di akhir film diperlihatkan bahwa bajak laut yang menonton film SpongeBob diminta untuk pergi oleh petugas kebersihan karena filmnya telah berakhir. Mereka pun akhirnya menuruti petugas kebersihan tersebut dan akhirnya film SpongeBob SquarePants The Movie telah selesai. Ada berbagai pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini. Di antaranya adalah jangan terlalu cepat menilai seseorang, seperti Tuan Crab yang menilai SpongeBob adalah seorang anak-anak. Ketika kita dikecewakan oleh orang lain, jangan langsung membenci orang itu, tetapi tetap kasihlah orang yang mengecewakanmu. Sama seperti SpongeBob yang kecewa oleh Tuan Crab, tapi ia tetap gigih untuk menyelamatkan Tuan Crab. Jangan pernah berjalan sendiri, seperti SpongeBob yang selalu membutuhkan bantuan dari sahabatnya dan orang lain. Jadi, itulah alur cerita dan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari SpongeBob The Movie tahun 2004. Semoga kalian sehat selalu dan see you in next video. Adios!